pernikahan antar disabilitas sama non disabilitas kan mesti beda ya, nggak kayak pernikahan antara mungkin yang nggak disabilitas gitu. Nah, awas sama awas. nah biar bisa terwujud keluarga yang apa ya istilahnya saling mendukung satu sama lain, bisa tetap harmonis, bisa saling melengkapi satu sama lain, itu apa sih yang biasanya kalian lakukan? Ditawarkan otomatis kan kalau rumah tangga nggak mungkin apa ya, pasti pengen pasangan yang kayak apa gitu kan ya, Nok. Nah kita juga kasih tahu nilai-nilai dari diri kita itu apa gitu. Terus gitu. tips biar kita bisa menjalin keluarga yang inklusi, jadi biar apa ya, antara misalnya nih khususnya tips untuk keluarga yang misalnya pasangannya ada disabilitasnya, biar satu sama lain itu apa ya kayak sama gitu, tidak bedakan, itu ada tips nggak? Dari aku sendiri tadi kunci utama komunikasi sama niat awal niatnya kita nikah itu apa gitu kan. Kalau kayak di agama kita itu kan nikah kan pasti untuk ibadah gitu ya, Nok. Jadi niatnya oh ya untuk ibadah gitu. Jadi insya Allah kalau niatnya udah itu, misalnya kita mau nyakitin pasangan kita inget lagi oh niat kita apa tadi, ibadah gitu. Jadi semua itu diawali dengan niat ya. Yang itu ya. Niat. Terus, yang kedua penting itu komunikasi, memahami satu sama lain, ya kerja sama gitu ya. Jangan cuma berasumsi gitu. Jangan cuma berasumsi, tapi buktikan dengan ya menjalani misalnya mungkin bisa temenan dulu sama teman-teman disabilitas, cari tahu terus nggak usah apa ya menganggap disabilitas itu nggak mampu. Terus yang disabilitas itu juga harusnya lebih pede menunjukkan kualitas dirinya biar nggak dianggap lemah gitu ya. Ya, nilai-nilai positif dari setiap orang insya Allah ada kan. Nah, selama kan ini pernikahan 2 tahun ya, 2 tahun. Dan kamu nikah waktu itu kan pas masih kuliah ya? Iya, semester 5. Itu yang kamu yakin tuh apa sih, kan waktu itu kan masih kuliah, kan keinginanmu kan udah kewujud 2 tuh, sebelum nikah udah bisa kuliah, udah bisa umroh kan. Kok nikahnya kan masih bisa nanti-nanti, apa gara-gara memang keinginan 23 tahun pengen menikah itu apa kenapa? Kan nggak gampang tuh kuliah pengen nikah, apalagi masih semester 5, kayak kok nanggung gitu loh, nggak nunggu selesai dulu aja gitu. Nanggung. Kalau nanggung ada teman kita yang lebih nanggung loh. Iya itu nanti disensor saja namanya. Itu ini aku ya. Selain umur 23 tadi kan umur 23 nih, terus program taruh gitu kan. Terus untuk memutuskan ya udah deh nikah gitu di tahun itu juga, di tahun 2018 gitu kan. Dan masih kuliah itu sebenarnya diskusi lagi sih, Nok, balik kan nggak semua pasangan mau misalnya istrinya masih kuliah gitu, repot dong gitu kan, ada yang gitu kan. Nah itu dikomunikasikan dulu. Aku juga jujur kan, aku masih mahasiswa semester 5 gitu, gimana oke gitu. Terus kan kita tinggal nunggu yang pasangannya kan mau apa enggak, ternyata mahasiswanya maju terus kan, masih mau gitu, berarti ya masih menerima gitu dengan segala konsekuensinya. Harus bolak-balik kan, suamiku asli Jogja, aku kuliah di kita Semarang kan, aku kuliah. Jadi dengan konsekuensinya setiap minggu bolak-balik kerja Semarang. Jadi karena keyakinan kedua belah pihak ya. Situasinya juga mendukung gitu pokoknya deh. Situasinya mendukung. Mungkin karena ada niat, terus alhamdulillah situasi juga mendukung. Nah itu deh akhirnya pas kuliah pun ya udah nikah. Juga ya.
Terus setelah selesai kuliah ini ngapain kegiatannya? Kegiatannya di masa-masa kayak gini habis lulus tuh belajar sih. Hikmahnya tuh belajar banyak hal gitu. Nah, salah satunya ya apa ya? Pokoknya belajar lah, ikut pelatihan. Sekarang kan ya, selain jadi ibu rumah tangga tuh ikut pelatihan, banyak pelatihan online. Dan ini aku sama Sisna juga lagi mulai ini sih, kayak ngerintis usaha kita sendiri gitu. Sebelumnya kan aku sama suami kan freelancer ya. Jadi sebelumnya kan aku habis lulus itu udah mulai kayak jadi translator gitu, mulai jadi freelance penerjemah, dan suami kan juga freelance. Nah itu kita udah ingin belajar tentang gimana sih bangun usaha yang online gitu kan, digital gitu. Ya ini masih proses itu sih, merintis gitu, belajar banyak hal gitu. Apa usahanya dia? Di pendidikan sih, kayak learning center, maunya kita insya Allah ke itu gitu. Jadi ada divisi layanan ya, yang insya Allah yang udah kayak kita konsepnya udah mau ke konsep tuh divisi kayak Risetpedia. Kalau ini boleh kenalin ya, kenalin ya, sedikit ya. Promo ya, biar nanti teman-teman kalau ada yang perlu bisa mampir ya. Nanti boleh promo IG atau apa website sekalian. Oke, divisi Risetpedia. Itu namanya itu Belajar Positif Learning Center. IG-nya boleh follow ya teman-teman, @belajar.positif gitu. Di situ kita punya divisi yang pertama ada Risetpedia. Risetpedia itu kayak konsultasi penelitian gitu. Jadi kadang kan ada kan yang susah untuk nyari judul, terus prosesnya, metodologi itu kayak apa. Kadang dosen pembimbing susah dicari, ya nggak sih, Nok? Susah ditemuin. Gitu. Nanya teman-temannya bingung, sibuk. Tapi juga sama penelitiannya sendiri. Ya? Dosen kita enggak ya? Alhamdulillah oke ya. Ya, buat Pak Nardi kalau nonton nanti ya Pak. Dr. Sunardi. Ya. Ya. Dan itu untuk itu sih konsultasi proyek penelitian. Jadi kayak konsultasi kayak mungkin kayak pelengkap dosen pembimbing gitu ya. Itu juga. Terus kalau yang satunya lagi teman bahasa, itu ada translator untuk penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, dan sama online course untuk English language gitu. Nah, jadi itu apa ya, kayak salah satu bentuk kerjasama yang kamu lakuin sama suamimu, dan itu juga apa ya, termasuk bisa dicontoh ya sama teman-teman. Jadi meskipun kita disabilitas, kita juga tetap bisa membantu berkarya, bisa bekerja sama pasangan kita. Jadi kita tidak terlalu merepotkan, kita juga bisa menuangkan apa yang kita inginkan, bisa ya pokoknya bisa menunjukkan nilai-nilai positif gitu ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Terus nih terakhir ya, pesan-pesan penutup. Terakhir ya? Terakhir. Quote of the day. Quote of the day. Quote of the day. Oh ya. Quote of the day ya ini ya? Ini quote-nya mungkin udah banyak yang itu ya, udah banyak yang kayak ngulas itu ya. Aku mungkin ini ngutip ya. Sekarang enak ya? Jadi ini, di hidup kita, buat aku ya, aku juga megang ini sih insya Allah, di hidup kita 10% itu tentang apa yang terjadi dalam hidup kita ya. Apapun gitu yang terjadi kita. Dan 90% adalah gimana respon kita ke apa yang terjadi itu. Jadi apapun yang terjadi, 90% itu di tangan. Ya di usaha kita gitu. Baik ikhtiar usaha dari diri kita sendiri dan juga doa kita dan keyakinan kita gitu. Semua orang kan pasti punya kesulitan ya.
Nah, itu quote of the day dari Dianisa ya teman-teman, ya bisa dicatat, bisa siapa tahu kalian menjadikan itu sebagai patokan juga, biar kalian tidak jadi manusia rebahan. Aku juga rebahan. Manusia rebahan seperti saya. Rebahan tapi sambil belajar kan nggak apa-apa. YouTube kita kan dengerin loh. Iya, kalau dengerinnya sambil rebahan nggak apa-apa, tapi kalau ditinggal tidur jangan ya, nanti nggak kedengeran. Nah, itu ya, makasih banyak ya Dian udah sharing pengalamannya mulai dari dulu awal jadi tunanetra sampai bisa kuliah, bisa mewujudkan 3 keinginan besarnya, terus udah lulus juga, terus punya usaha juga. Semoga ini nanti juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya yang nonton, biar nggak patah semangat. Kalau ada tunanetra baru, kalau kalian misalnya merasa patah semangat, di luar sana banyak teman-teman lain yang tunanetra yang juga bisa berkarya. Contohnya seperti Dian ini. Jadi kita sebagai disabilitas harus tetap semangat. Oke ya Dian, makasih banyak ya Dian. Iya. Akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, mungkin dengan topik yang lain. Makasih juga buat Mas. Amin. Makasih tuh Mas. Ya Mas. Makasih Mas sudah memperdengarkan suaranya. Dia katanya sama-sama. Penasaran loh Mas ini, mysterious person ini loh Mas. Apa ini ya suaminya? Oh, kalau mau lihat ini kalau mau lihat Mas Yusno ada sih di YouTube channelku pernah muncul beberapa kali. Iya teman-teman, ini promo YouTube-nya Dian, biar di subscribe sama teman-teman nih. Inspirasi Dian, Diannya pakai DIYAN. Oh iya. Oke teman-teman, kalau ada kesempatan visit ya. Iya, nanti linknya aku sematin di kolom deskripsi ya. Sama channelnya aja. Iya, aku taruh di kolom deskripsi kalau teman-teman mau mengunjungi gitu. Oke, ini tadi janjinya 10 menit tapi ternyata lebih ya. Ini berapa jam? Kamu ya. Ini terlalu banyak loh. Kurang loh. Kayak itu masih ada lagi gitu loh yang mau diomongin, tapi nanti takutnya terlalu lama. Iya. Ya udah gitu dulu ya.